Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu wa rasuluhu Nabiul Karim. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan Sematren Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswi SMK alias Rajambe yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan materi dalam rangkaian kegiatan Sematren Ramadan, dan kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi tentang saum Ramadan atau puasa Ramadan. Berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, seperti dari ayat yang tadi telah dibacakan, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka ataupun sebelum kita agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa ini sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Jadi dari ayat ini jelas bahwa perintah puasa bagi semua umat manusia yang beriman, yang beragama Islam, dan merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan secara tertib, secara sungguh-sungguh dan secara ikhlas agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu pengertian takwa secara sederhananya bahwa menjalankan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari takwa secara sederhana. Berkaitan dengan puasa, tentunya kita perlu kaji dulu apa itu puasa, apa itu saum. Berkaitan dengan saum ataupun puasa, dalam hal ini pengertiannya, puasa adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Itu pengertian dari puasa. Intinya secara sederhana, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini jelas bahwa berkaitan dengan puasa ini merujuk pada pengertian puasa bahwa kita harus mampu menahan diri kita dari makan, dari minum, kemudian juga dari perbuatan-perbuatan buruk, dan juga
dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya yang nanti akan kita bahas, yang nanti akan kita kupas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Berkaitan dengan puasa ini tentunya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, dengan syarat dan rukun puasa itu sendiri, dan harus ikhlas karena Allah. Nah, maka dari itu tanamkanlah di dalam diri kita yang namanya ikhlas dulu. Ikhlas karena Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya setelah pembahasan materi pengertian dari puasa, sekarang kita bahas yang selanjutnya adalah syarat. Ada syarat, harus memenuhi syarat. Perumpamaan ketika seseorang mau melamar kerja juga ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini, ya, dalam berpuasa juga ada syarat yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau oleh setiap orang-orang yang beriman sesuai dengan seruan Quran surat Al-Baqarah tadi. Di sini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, beragama Islam. Ya, jadi syarat yang pertama untuk melaksanakan puasa adalah beragama Islam. Siapa orang yang berislam? Siapa orang Islam itu? Orang Islam adalah salah satunya adalah orang yang sudah mengikrarkan diri dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yang kita tahu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dengan mengucapkan itu berarti menyatakan keimanan. Ketika orang sudah beriman, maka dia disebut umat Islam. Nah, jadi syarat yang pertama adalah Islam. Tidak wajib bagi orang kafir, tidak wajib bagi orang Kristen, tidak wajib bagi orang Hindu, Buddha dan selanjutnya. Nah, anjuran dari ataupun seruan dari surat Al-Baqarah ini hanya bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang Islam. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya adalah berakal sehat, ya. Tidak wajib bagi orang gila, ya. Tidak wajib bagi orang gila. Sehatnya adalah akalnya harus sehat, ya. Jadi berakal sehat. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berpuasa, dia Islam tapi tidak berpuasa, berarti apa? Ya kurang lebih akalnya mungkin tidak sehat gitu kan. Nah, maka dari itu syarat yang kedua adalah akalnya sehat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Ya. Syarat untuk melaksanakan puasa yang ketiga adalah baligh. Dalam kajian-kajian lain yang berkaitan dengan ciri-ciri baligh kita sudah tahu, contoh keluar mani untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan haid, dan banyak ada ciri-ciri lain selain itu hanya contoh saja. Ya, jadi yang ketiga adalah sudah memasuki akil baligh. Mungkin kalau secara usia ada mungkin yang laki-laki 12 tahun, 15 tahun sudah keluar mani gitu kan, atau perempuan yang 9 tahun ada yang sudah haid misalkan. Nah, itu sudah masuk baligh. Nah, tidak bisa hanya diukur dengan usia. Ada tanda-tanda lain seperti yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah mampu, ya, mampu untuk melaksanakan puasa. Ya. Mampu di sini tentunya orang yang kuat dalam menjalankan puasa, seperti orang-orang yang usianya masih muda itu saya yakin pasti kuat, kecuali misalkan ada penyakit gitu kan, penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, atau orang jompo. Nah, orang jompo itu misalkan sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa, itu tidak kena kewajiban untuk melaksanakan puasa, tetapi nanti harus diganti dengan fidyah. Ya, harus diganti dengan fidyah. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ya, syarat yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk perempuan ya. Tidak ada laki-laki yang haid atau tidak ada laki-laki yang nifas. Haid itu biasanya datang 1 bulan 1 kali ya. Perempuan ini lebih tahu mengenai bab haid ini. Yang pasti orang yang haid itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan apabila orang tersebut, seorang wanita sedang berpuasa, misalkan sudah jam 5 atau setengah 6 bahkan, setengah 6 berarti tinggal beberapa menit lagi menyelesaikan puasa di hari itu,
tapi tiba-tiba terasa ada darah haid keluar, maka puasa hari itu tidak bisa diterima. Puasa itu harus diganti dengan qada di lain waktu atau di luar bulan Ramadan, dan harus diqada sebelum datang Ramadan yang selanjutnya, di tahun selanjutnya. Nah, itu untuk haid dan nifas. Kalau nifas biasanya ini keluar, darah nifas ini keluar sehabis melahirkan, ya, yang waktunya cukup lama. Jadi apabila misalkan sudah dirasa tidak keluar lagi darah nifas, kemudian dia berpuasa, tapi tiba-tiba keluar lagi, ya, tiba-tiba keluar lagi darah nifas, nah itu tidak sah puasanya, ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya sehat, ya, sehat fisik, ya, sehat fisik. Nah, yang sehat, fisiknya sehat, ya, tidak terganggu dengan penyakit yang kronis, misalkan yang apabila orang tersebut puasa bisa menyebabkan kematian dan akibat-akibat lainnya, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya, tidak dalam perjalanan atau statusnya bukan musafir, bukan orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Apabila orang sedang melaksanakan perjalanan jauh, itu punya kewenangan untuk ataupun tidak melaksanakan puasa, boleh, ya, tetapi harus qada, ya, harus qada nantinya. Nah, itu tadi syarat dari melaksanakan puasa. Nah, apabila orang yang memenuhi syarat yang tadi disebutkan lalu dia tidak melaksanakan puasa, bisa jadi dia bukan umat Islam. Nah, kita kembalikan lagi, kalau ada orang yang tidak berpuasa, kemungkinan dia bukan umat Islam. Kalau kita tahu dia umat Islam, mungkin dia akalnya yang tidak sehat, ya, mungkin itu akalnya tidak sehat, mungkin dia lagi gila, mungkin gitu kan, ya. Atau syarat yang selanjutnya, dia tidak mampu, misalkan sudah jompo misalkan, ya. Tapi kalau kelihatannya ini umurnya 30 atau 40 tahun, tapi dia tidak kuat, mungkin sakit gitu kan, kita mungkin sakit gitu kan, sakit kronis, atau mungkin dia seorang musafir, atau misalkan ada misalkan laki-laki tidak berpuasa gitu kan, mungkin dia lagi haid gitu atau lagi nifas gitu kan, ada darah haid atau darah nifas. Nah, ini sebenarnya penekanan, ya, intinya penekanan saja bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat yang tadi disampaikan. Tolong perhatikan, tolong sungguh-sungguh laksanakanlah puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran dan syariat Islam. Nah, itu tadi syarat puasa, ya. Jadi yang sudah memenuhi syarat tadi jangan sampai meninggalkan puasa ataupun jangan sampai tiba-tiba membatalkan puasa. Siswa dan siswa SMK Al-Azhar Jambe yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selain syarat, ya, dalam beribadah itu selain syarat biasanya ada rukun. Ya, kita tahu ketika menjalankan sholat ada rukunnya, dan begitu pun dengan puasa juga ada rukunnya. Rukun puasa ini hanya ada dua. Nah, secara menyeluruh ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi intinya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka rukun puasa yang pertama adalah niat. Kita tahu niatnya, kita ulas, ya. Barangkali ada yang lupa niatnya, atau niatnya biasanya hanya mengikuti imam setelah sholat tarawih, ya, atau setelah witir gitu kan. Karena niat puasa ini harus pada malam hari, ya, atau sebelum melaksanakan puasa, ya, sebelum melaksanakan puasa untuk satu hari. Jadi niatnya tidak satu kali untuk 1 bulan, ya, walaupun ada beberapa yang untuk kehati-hatian di awal bulan Ramadan itu suka ada yang niatnya untuk 1 bulan, tetapi kewajiban kita adalah melaksanakan niat itu setiap malam untuk satu hari gitu kan. Adapun niat puasa, ya, mengingatkan saja, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Suka terjadi kekeliruan di awal, nawaitu saumal godi. Ada yang seperti itu, sauma. Ingat, dalam niat puasa bukan sin atau bukan shin, bukan ta, tapi sod. Berarti mengucapkannya nawaitu sauma godin. Awas ya. Hati-hati nih, hati-hati dalam niat. Kalau pakai sin, sauma misalkan, saya yakin ada lah
yang niatnya suka nawaitu saumal godi, ada ya? Ya kalau ada silahkan mulai dari dari mulai hari nanti, malam nanti diganti ya, jangan sauma tapi sauma. Sod ya. Ingat itu. Beda membunyikan ya beda arti gitu kan. Mungkin niatnya kita puasa tetapi lafadznya salah gitu kan. Ingat tempatnya niat tentunya di dalam hati ya. Untuk niat lafadznya awas salah tadi sudah sedikit diulas ya, dijelaskan ya. Itu untuk rukun yang pertama, niat ya. Ingat jangan salah, niatnya nawaitu shauma ghadin ya. Jangan sauma, awas. Ini yang sering keliru atau sering terjadi ya, ada sauma. Itu tolong menjadi perhatian ya. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu hal-hal yang membatalkan puasa? Nanti akan kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita mungkin acuannya biasanya kita mendengarkan masjid-masjid di lingkungan ketika sudah ada himbauan imsak ya, himbauan imsak. Nah, kita selesai melaksanakan aktivitas sahur gitu kan, makan sahur selesai, diselesaikan, diberhentikan. Nah, namun sebenarnya terbit fajar itu pada saat waktunya sholat subuh ya. Sebelumnya ada di materi sebelumnya kita telah membahas waktu sholat ya. Waktu sholat subuh itu mulai terbit fajar ya, waktu subuh. Jadi ketika misalnya kita kesiangan, imsak itu jam 4:20. Nah kita jam 4:20 itu baru bangun dari tidur gitu kan ya, baru bangun. Bolehkah kita makan sahur? Silahkan. Segerakan makan sahur ya, supaya kita tidak hilang fadilah dari makan sahur itu sendiri ya. Jadi masih boleh gitu kan. Kalau misalkan kita kepepet gitu kan, kepepet waktunya, silahkan ya. Namun untuk kehati-hatian kita usahakan sebelum ada pengumuman di masjid-masjid lingkungan tuh, ada yang dengan imsak, ada yang dengan sirine dan lain-lain. Nah, usahakan sebelum itu kita sudah bersih, sudah selesai, mulut kita sudah dibersihkan gitu kan, dari sisa-sisa makanan. Untuk kehati-hatian ya. Karena kita tidak tahu gitu kan, mungkin ada yang tidak terbersihkan dan lain sebagainya. Nah, jadi rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib ya, sampai ke waktu maghrib. Itu rukun puasa ya. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa ya. Hal-hal yang membatalkan puasa di sini yang akan dikupas ada 6 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu benda secara sengaja ke dalam lubang tubuh ya, lubang tubuh. Di sini kita akan bahas secara rinci lubang tubuh. Kita bahas satu persatu untuk lubang tubuh, memasukkan sesuatu, apapun itu, ya, sesuatu, ya, suatu benda gitu kan, apapun itu bendanya, bukan hanya makanan ya, itu bisa membatalkan puasa. Lubang tubuh yang mana? Satu, kita bahas satu-satu. Satu adalah telinga, lubang telinga kita ada 2, ya, lubang telinga. Letak yang membatalkannya di mana? Apakah boleh kita membersihkan telinga seperti ini? Ya, seperti ini misalkan, itu boleh. Ya. Batasnya adalah lubang yang batal itu adalah lubang telinga yang bagian dalam. Ukurannya beberapa ulama mengatakan ukurannya adalah ketika kita memasukkan jari kita, ibu jari kita, nah itu yang mentok itu yang masih masuk lubang telinga kita yang masih bisa dimasukkan oleh jari, ya. Itu masih boleh ya, masih boleh ya. Ukurannya tidak membatalkan puasa ya.
Nah, kecuali kalau misalkan kita pakai korek kuping. Nah, kalau pakai korek kuping itu sudah masuk ke bagian dalam. Jadi bagian luar itu di sini kita terasa mungkin ya. Nah, di sini dari belakang, nah itu bagian udah masuk ke bagian dalam, ya. Kalau air itu sudah pasti masuk ke bagian dalam ya kalau air. Nah, kalau telunjuk gitu kan di sini itu masih aman lah, masih aman gitu kan. Tetapi untuk kehati-hatian, ya udahlah. Kalau mau membersihkan telinga ya pada malam hari gitu kan. Jangan sampai ketika berpuasa gitu. Untuk kehati-hatian, karena kita tidak tahu mungkin di dalam telunjuk kita misalkan ada air atau apa sehingga masuk ke bagian dalam telinga, itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua hidung. Nah, kalau mau membersihkan hidung bagian luar itu masih bisa, tidak dikatakan batal ya. Karena yang mau akan membatalkan adalah bagian dalam. Kita tekan di sini mungkin terasa ya. Nah, ini bagian biasanya kalau kemasukan air itu suka menyengat. Itu kalau masuk air sudah menyengat, itu berarti sudah melebihi batas dari lubang hidung bagian luar. Ya, lubang hidung bagian luar. Nah, maka dari itu hati-hati ya dalam ketika wudhu misalkan ya, ketika wudhu itu hati-hati karena kalau sudah melewati bagian hidung bagian luar itu sudah batal puasanya. Tapi kalau masih bagian luar ya, misalkan ada kotoran, mohon maaf ya, ada kotoran mau dibersihkan itu masih bisa. Tapi ingat hati-hati ya, kehati-hatian tetap harus dijaga ya. Selanjutnya lubang ataupun lubang yang ada dalam tubuh itu mulut. Nah, ini mulut tentunya semuanya sudah pada sering menggunakan gitu kan. Bahkan ini adalah salah satu merupakan jalan untuk memasukkan makanan ya. Pertama masuk ke mulut dulu. Mulut itu batas mulut bagian luar ya ke bagian dalam di sini ya, di sini. Yang ketika ditekan itu membuat kita sesak ya. Nah, itu mulut bagian luar. Kalau masuknya masih di di mulut di sini itu tidak batal. Misalkan kita kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa ya, karena masih ada di mulut bagian luar ya, belum masuk ke mulut bagian dalam. Nah, kalau kita lagi kumur-kumur keselak itu sudah pasti batal puasanya. Nah, jadi kalau di bagian luar itu masih boleh gitu kan, kumur-kumur misalkan untuk membersihkan mulut, atau karena kalau puasa biasanya mulut jadi tidak enak gitu kan, kita kumur-kumur itu boleh. Atau kita mau menyembunyikan sesuatu misalkan kelereng misalkan di sini ya, itu boleh gitu kan, masih boleh. Asal jangan ditelan aja kelerengnya gitu kan. Kebayang nggak kalau kelereng ditelan gitu kan? Nah, ingat untuk mulut itu batasnya mulut bagian luar itu masih boleh ya. Yang penting jangan ada rasa gitu kan. Kalau makanan misalkan, jangan ada rasa yang tertelan ya, bukan rasa yang tertinggal, rasa yang tertelan gitu kan, rasa makanan yang tertelan gitu kan. Jangan sampai keluarkan lagi. Kalau kumur-kumur segera keluarkan, semuanya keluarkan ya, semuanya keluarkan. Kalau air liur gimana? Air liur boleh. Kalian merasa kering, udah telan aja air liur. Asal jangan air liurnya, asal jangan air liurnya dikeluarkan dulu, dikumpulkan sebanyak-banyaknya kemudian diminum, itu nggak boleh, itu batal. Kalau air liur atau udah keluar nih, misalkan udah ada di bagian luar, air liurnya sudah keluar, air liurnya sudah keluar, ini harus jelas. Kemudian kita ambil lagi, kita telan lagi, itu batal karena sudah keluar ya. Yang penting air liurnya masih ada di dalam mulut, itu silahkan boleh ditelan lagi. Kalau dahak gimana? Boleh dahak juga, asal jangan keluar ya. Kalau kaliannya ini mohon maaf ya, tapi harus jelas gitu kan. Dahak kalau sudah keluar kemudian ditelan lagi itu batal, dan kita pun nggak mungkin ya. Ada yang sanggup, enggak kayaknya ya. Ya. Kalau masih ada di dalam mulut boleh ya. Nah, ini baru 3. Kemudian lubang yang selanjutnya adalah kubul dubur atau tempat kita salah satu alat yang untuk keluar buang air besar dan buang air kecil. Untuk buang air kecil ya, untuk buang air besar, lubang-lubang itu juga awas ya, sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kemasukan suatu benda. Tapi insya Allah ya, kalau bagian tempat keluar kubul dubur ya, itu
terhindar lah, insya Allah terhindar dari apa yang sesuatu yang masuk gitu kan. Tapi tetap harus hati-hati. Ya, mungkin kita dalam membersihkan ketika kita setelah selesai mengeluarkan ataupun melaksanakan buang air besar atau buang hajat, ya, air besar, air kecil, ketika membersihkan itu hati-hati. Ya, hati-hati dalam membersihkan, usahakan baik laki-laki maupun perempuan untuk kubul dan dubur ataupun untuk buang air besar dan buang air kecil. Yang boleh itu bersihkan dengan punggung, ini perut jari gitu kan, jangan sampai pakai ujung. Ini takutnya ujung jari kita masuk. Tapi pakai ini kita bahas supaya jelas. Tapi pakai ini, ya, pakai perut jari gitu kan, itu boleh digosok. Kalau untuk ketika mau membersihkan, jangan sampai pakai ujungnya, jangan sampai ada yang masuk, ya, kedua lubang tersebut, ya, kedua lubang tersebut. Ini tolong hati-hati ya. Bagian luar masih boleh ya. Itu lubang tadi berarti ada 1 telinga, 2 hidung, 3 mulut, 4 dan 5 adalah kubul dan dubur ataupun tempat keluarnya buang air besar dan buang air kecil. Nah, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, melakukan hubungan suami istri ataupun sejenisnya. Maksud sejenisnya di sini apalagi yang bukan suami istri. Nah, itu juga membatalkan puasa ya, melakukan ya, tapi insya Allah gitu kan, bagi orang-orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ini, insya Allah itu tidak akan terjadi. Ya, intinya kalau perempuan sudah pasti karena ada suatu benda yang masuk ke dalam lubang yang tadi disebutkan gitu kan. Nah, di sini melakukan hubungan suami istri juga membatalkan puasa. Ya, apalagi yang melakukan hubungan yang dan itu bukan suami istri, itu lebih parah lagi gitu kan. Yang hubungan suami istri pun itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya muntah disengaja. Ada yang tiba-tiba ingin muntah disengaja gitu kan, insya Allah nggak ada ya. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai muntahnya disengaja. Misalkan ada kita mau membatalkan puasa dengan memasukkan jari kita gitu kan ke tenggorokan gitu kan supaya muntah, enggak ya. Jadi jangan muntah dengan disengaja. Kalau muntahnya tidak disengaja boleh atau tidak membatalkan? Tidak, ya. Tidak membatalkan puasa. Ya, misalkan kita tiba-tiba muntah gitu kan. Nah, yang pasti sisa muntahan itu keluarkan semua, kemudian cepat kita kumur-kumur, kemudian buang semuanya. Kalau masih ada rasa, kemudian tertelan lagi, itu kan sudah keluar ya. Itu bisa membatalkan puasa. Yang pasti setelah muntah keluarkan semuanya, segera bersihkan dengan kumur-kumur, kemudian buang semuanya. Ya. Selanjutnya haid dan nifas. Haid ya, tadi sudah dikupas sedikit. Haid bisa membatalkan puasa ya. Haid itu bagi perempuan, kemudian nifas juga bagi perempuan, juga itu membatalkan puasa. Selanjutnya murtad. Ya, murtad ini berarti keluar dari keimanannya, entah itu dengan meragukan terhadap keagungan Allah ataupun murtad dengan menyembah kepada selain Allah. Pokoknya yang namanya murtad itu sudah pasti membatalkan puasa karena dia sudah tidak berada dalam keimanannya. Nah, siswa dan siswi SMK Al-Ikhlas Jambe yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya masih ada 2 pembahasan lagi ya. Yang pertama adalah hikmah puasa, ya, hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama adalah memenuhi perintah Allah. Ya, jelas tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Jadi yang pertama hikmahnya adalah kita bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memenuhi perintah Allah berarti menjalankan salah satu wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua menjadi orang yang bertakwa. Ya, jelas ya, berkesinambungan. Ketika kita bisa menjalankan perintah Allah, maka kita berarti menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Kita tahu masih banyak orang-orang yang mungkin pagi bisa makan, siang sorenya tidak bisa makan,
makan hanya dari pagi ke pagi, itu pun dengan makanan yang terbatasnya. Kita bisa memahami itu dan diharapkan kita bisa menolong, kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu tersebut. Selanjutnya hikmah yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita berserah diri, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berusaha untuk selalu mengabdi kepadanya, selalu menyerahkan diri kita bahwa kita adalah hamba, kita adalah ciptaannya, kita dekatkan diri kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka di bulan puasa itu, hikmah puasa, kita lebih memperbanyak lagi ibadah, kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang nanti akan kita bahas juga gitu kan. Jadi intinya dari hikmah puasa ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Ya, hikmah dari puasa yang kelima memperbanyak sedekah. Ya, infak, sodakoh gitu kan, kita sering mungkin realisasi di kehidupan sehari-hari, ada yang bagi-bagi takjil, ada yang menyantuni anak yatim, ada yang memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang miskin dan lain hal, atau bahkan bersedekah kepada tetangga kita. Ketika kita memiliki makanan, bahkan itu mungkin lebih kita berikan kepada tetangga kita, atau mungkin tetangga kita yang memberikan kepada kita bersedekah, walaupun misalkan bukan yang tidak mampu, ya kepada tetangga kita saling bersedekah. Itu juga merupakan salah satu hikmah dari puasa. Hadirin siswa dan siswi SMK Al Sajambe yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir adalah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan dari bulan Ramadan, ya. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan, tetapi di sini saya hanya akan membahas 3 saja. Yang pertama, bulan berlimpah berkah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan berlimpah berkah. Kenapa? Dalam salah satu hadis yang intinya pintu surga di bulan Ramadan itu terbuka. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ya, pintu neraka tertutup. Setan terbelenggu. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar, yang sering kali disebut malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Ya, dimana ketika orang-orang bisa beribadah dan diterima, ya itu seolah-olah kita beribadah 1000 bulan. Ya, di malam itu. Ada beberapa keterangan yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di tanggal-tanggal 20-an ke sini terakhir 20 ke 20, 21 dan seterusnya. Ya. Yang pasti kita tidak tahu pasti malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan, dan untuk mendapatkan itu maka perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan, ya, supaya kita bisa mendapatkan berkah di malam Lailatul Qadar. Ya. Pintu surga terbuka ya, maka perbanyaklah ibadah kita. Dan pintu neraka tertutup, ya, setan juga terbelenggu, ya, pada bulan Ramadan itu. Adapun yang kadang mengganggu kita adalah nafsu kita. Ya. Selanjutnya yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan kegembiraan bagi pecinta kebaikan. Nah, bagi para pencinta kebaikan ini merupakan sesuatu hal yang membahagiakan. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mencintai kebaikan, mungkin ini beban yang sangat berat. Makanya banyak orang-orang yang tidak sanggup untuk menjalankan puasa gitu kan. Mungkin belum bisa mencintai dengan sepenuh hati kebaikan-kebaikan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan keutamaannya yang kedua adalah bulan kegembiraan bagi para pecinta kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, saat penghapusan kesalahan diampuni dosa-dosanya. Ya. Kesalahan kita itu diampuni gitu kan. Pada siswa dan siswi SMK Al Sajambe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penyampaian materi tentang puasa Ramadan atau saum Ramadan. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan semuanya di sini siswa dan siswi SMK Al Sajambe belum batal puasanya. Batal dalam artian membatalkan puasa di siang hari ya, bukan batal pada waktu maghrib, karena kalau ada waktu maghrib itu wajib untuk melaksanakan buka puasa. Atau mungkin kalau perempuan ya mungkin ada ya, kalau perempuan ada yang sudah batal puasa gitu kan. Nah di sini apabila masih ada yang lalai dalam menjalankan puasa, mulai saat ini mari kita sama-sama perbaiki
puasa kita. Mari kita sama-sama perbaiki ibadah kita dan mari kita perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang sekarang bulan Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi, tinggal 7 hari lagi ya, kurang lebih 1 minggu lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ya. Maka mari kita sama-sama lebih perbaiki, kita raih ya, kita raih bulan Ramadan ini dengan kita raih keberkahannya dengan sebaik-baiknya. Ya, perbanyak ibadah-ibadah lain selain bulan puasa. Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya karena percuma ilmu yang kita dapatkan kalau tidak diamalkan. Mari kita sama-sama amalkan apa yang kita dapat, ya, ilmu yang kita peroleh. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.